Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Al hadirun al muhtaramun, pembukaan ratib ini kita awali tetap dengan membaca ratib, namun kita kirim doa kepada guru-guru kita dan keluarga kita yang sudah meninggal. Saya teringat dengan sabda Rasulullah SAW, "Ma min abdin shallal faridata wa da'a li walidayhi bil maghfirah illa istajaballahu du'aahu wa ghafara lahu bi barakati du'aihi lahuma walau kana fasikaini." Bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tidak seorang hamba sholat 5 waktu, kita habis sholat 5 waktu tadi, sholat maghrib, lalu berdoa untuk kedua orang tuanya agar diampunkan dosanya. Kita baca tadi beberapa guru kita, beberapa habaib, beberapa orang tua kita sebutkan, saudara kita juga yang meninggal kita sebut. Lalu kita berdoa agar mereka mendapatkan pengampunan tatkala kita sertakan dalam doa kita untuk kedua orang tua kita, maka agar diampunkan oleh Allah, maka doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Illa istajaballahu du'aahu wa ghafara lahu bi barakati du'aihi lahuma. Orang tua kita yang kita doakan, guru kita yang kita doakan, andai kata punya dosa, ya, kalau Rasulullah tidak punya dosa, Ahlul Bait para sahabat tidak punya dosa. Andai kata punya dosa, guru kita atau orang tua kita yang sudah kita sebut namanya satu persatu tadi punya dosa, berkat doa kita mereka diampunkan. Dan menakjubkannya lagi, kita pun juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kedua orang tua kita adalah orang yang fasik. Dan kenapa dalam doa kita, apalagi dalam rotib ya, sering kita baca dalam rotib ini Fatihahnya panjang, disebut satu persatu Rasulullah dan sahabatnya serta keturunannya, para aulia, terutama sahabat ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Jadi banyak para aulia kita sebut, juga guru-guru kita sebut, beberapa habaib kita sebut. Apa manfaatnya kita menyebut nama mereka? Itu namanya bertawasul. Kalau orang tua kita mungkin butuh ya, tapi kalau para habaib, para aulia, apalagi Rasulullah dan sahabatnya serta keluarganya tidak butuh, tidak perlu kepada doa kita. Kita berdoa untuk mereka agar kita diingat oleh mereka dan ada dalam hati mereka. Karena dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Man shalla 'alal maghfur wufirolah." Barang siapa berdoa untuk orang yang sudah diampunkan dosanya oleh Allah, maka yang berdoa juga diampunkan. Kita berdoa untuk Rasulullah, Rasulullah sudah diampunkan dosanya. Kita berdoa untuk sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah telah diampunkan dosanya. Kita berdoa untuk para dzurriyyah, Ahlul Bait, para habaib, para ulama, para aulia, juga diampunkan dosanya oleh Allah. Karena yang kita doakan adalah orang-orang yang telah diampunkan oleh Allah, kita pun juga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa pembukaan rutinan ini kita mulai di samping dengan rotib juga dilanjutkan dengan yasin dan tahlil. Berikutnya, kalau kita berdoa untuk mereka, kita berharap kita ada dalam hati mereka. Apa manfaatnya kalau kita ada dalam hati mereka? Tentu manfaatnya sangat besar. Apa diantaranya? Al-Imam Hasan Basri pernah ditanya oleh muridnya, "Dullani ala amalin yudkhilnil jannah." Wahai guruku, ajarkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku baca, apabila aku amalkan, bisa memasukkan aku dalam surga.
minta amalan tapi bisa menjamin surga. Kata Imam Hasan Basri apa? Kata Imam Hasan Basri, beliau menyampaikan dalam nasihatnya kepada muridnya, kata beliau, ahibba ahada awliyai asallahu ayatatalla ila qalbi fayajidu ismuk maktuban fihi faidkhuluka ma'ahul jannah. Yang arti bebasnya, jadikan nama kamu ada dalam hati para kekasih Allah. Kekasih Allah diantaranya Nabi Muhammad, kekasih Allah diantaranya keluarga Nabi Muhammad, kekasih Allah diantaranya sahabat Nabi Muhammad, kekasih Allah diantaranya adalah keturunan Nabi Muhammad, kekasih Allah adalah para ulama dan para aulia. Kita sebut satu persatu tadi. Kata Imam Hasan Basri, kalau kamu sebut, kalau kamu ada dalam hati mereka, mereka masuk surga, dan tatkala mereka masuk surga mendapatkan nama kamu ada dalam hati mereka. Kalau mereka masuk surga, Rasulullah masuk surga, keluarganya masuk surga, sahabatnya masuk surga, dzurriyyahnya para habaib masuk surga, para ulama, para aulia, wali songo kita sebut masuk surga. Lalu karena kita sering membaca Fatihah untuk mereka sehingga nama kita ada dalam hati mereka, mereka masuk surga. Dilihat oleh Allah ada nama-nama yang ada dalam hati mereka, maka nama siapapun yang ada dalam hati mereka karena membaca Fatihah kepada mereka, kata Imam Hasan Basri, kita pun kalau nama kita ada di hati mereka, kita juga akan dimasukkan dalam surga. Dan kita ikut sertakan, kita harapkan orang tua kita, keluarga kita semuanya selamat dunia akhirat, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan-harapan yang kita sampaikan. Kenapa pembukaan ratib ini diawali dengan ratib, yasin dan tahlil.